Halo rekan-rekan sekalian, jumpa lagi di channel Ivan Muhammad Sikrid. Baik, kali ini aku akan coba untuk eh, memberikan tryout ya, dan soal-soal berkaitan dengan outsourcing dan vendor manajemen teknologi informasi, teman-teman ya. Jadi mungkin teknisnya seperti biasa, aku akan bahas dulu soalnya, kemudian nanti timer akan berjalan selama 15 detik gitu teman-teman ya. Baik, soal pertama yaitu sebuah organisasi memutuskan untuk mengalihdayakan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi kepada vendor eksternal, teman-teman. Namun setelah 6 bulan ditemukan bahwa vendor tidak memenuhi service level agreement yang telah disepakati. Sebagai seorang manajer teknologi informasi, langkah strategis apa yang sebaiknya Anda ambil untuk mengatasi situasi ini? 15 detik mulai dari sekarang. Baik, waktunya sudah habis teman-teman. Kita lihat jawabannya adalah B ya teman-teman. Jadi langkah terbaik adalah untuk mengevaluasi dan mendiskusikan perbaikan dengan vendor. Karena langsung memutus kontrak atau mengambil tindakan hukum dapat menimbulkan dampak yang lebih besar teman-teman. Seperti biaya tambahan dan gangguan operasional. Mungkin yang terbaik ya adalah mengadakan rapat evaluasi dengan vendor untuk membahas solusi perbaikan terlebih dahulu teman-teman. Baru setelah itu apakah kita nanti proyek-proyek yang berhubungan dengan proyek kita itu ke depan apakah akan menggunakan vendor yang sama atau tidak, itu jadi catatan untuk kita gitu ya teman-teman ya. Yang jelas selama pekerjaan mungkin ada catatan buruk, biasanya kalau ada catatan buruk kita cari vendor lain yang bisa perform lebih baik gitu ya daripada vendor yang lama. Seperti itu teman-teman ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2 teman-teman. Dalam proses outsourcing TI, salah satu risiko yang paling umum adalah ketergantungan pada vendor tertentu. Bagaimana cara terbaik untuk mengurangi risiko ini, teman-teman ya? Baik, 15 detik mulai dari sekarang. Baik, waktunya sudah habis, teman-teman. Kita lihat jawabannya adalah A ya, teman-teman ya. Diversifikasi vendor mengurangi ketergantungan pada satu vendor tertentu, sehingga jika satu vendor mengalami masalah, layanan tetap dapat berjalan dengan vendor yang lain gitu, teman-teman. Jadi anggapannya adalah kita coba bikin kompetitor lain ya, agar nanti vendor ini tidak melakukan locking gitu teman-teman. Sehingga kita punya bargaining position di sana, sehingga salah satu vendor itu tidak merasa jemawa ya dalam tanda kutip gitu teman-teman, karena kita memiliki alternatif vendor yang lain. Seperti itu teman-teman ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 3 teman-teman ya. Dalam manajemen vendor, indikator kinerja apa yang paling penting untuk memastikan keberhasilan hubungan vendor? Baik, 15 detik mulai dari sekarang. Baik, waktunya sudah habis teman-teman. Kita lihat jawabannya adalah B, teman-teman ya. Kepatuhan vendor terhadap SLA. Jadi kepatuhan terhadap SLA adalah indikator utama dalam mengukur keberhasilan vendor. Karena SLA mencerminkan komitmen yang vendor berikan terhadap kualitas layanan kepada kita sebagai user, teman-teman ya. Nah, di sini ada beberapa checklist berhubungan dengan SLA. Yang pertama, SLA itu harus ada agreement, summary, dan purpose gitu ya. Kemudian apa janji-janji yang akan diberikan oleh vendor dan juga goal utama apa yang akan diberikan oleh vendor kepada user, seperti itu teman-teman. Kemudian bagaimana pengukurannya juga, kemudian ramifications, kemudian ada requirements
kebutuhan atau persyaratan dari kedua belah pihak. Kemudian ada end of contract, kemudian atau liquidation terms, kemudian ada tanda tangan di sana ya. Jadi ini merupakan bagian-bagian yang perlu ada di dalam suatu SLA seperti itu teman-teman ya. Dan ini ada beberapa step terkait dengan proses pemilihan dari vendor ya. Jadi kita sebagai user di awal harus mendefinisikan kebutuhan dan juga goals-nya itu seperti apa. Kemudian kita juga harus menseleksi model yang tepat itu seperti apa. Kemudian dari sini kita list gitu ya beberapa vendor yang potensial dan kita lakukan riset tentunya berkaitan dengan produk-produk yang disediakan oleh vendor-vendor tersebut gitu ya. Kemudian ada evaluasi vendor menggunakan proses RFP. Kemudian ada verifikasi reputasi dari vendor ya. Biasanya ini kita lihat dari konsultan gitu ya. Berkaitan dengan reputasi vendor tersebut gitu ya. Dari situ kita juga bisa melakukan diskusi terhadap kandidat yang terseleksi ya. Kemudian kita negosiasikan kontrak dan kita tanda tangan NDA ya, non-disclosure agreement seperti itu teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 4 teman-teman. Sebuah perusahaan sedang memilih vendor untuk proyek pengembangan perangkat lunak. Kriteria apa yang sebaiknya menjadi prioritas utama dalam pemilihan vendor? 15 detik mulai dari sekarang. Baik, waktunya sudah habis teman-teman. Kita lihat jawabannya adalah C ya. Kemampuan teknis dan pengalaman vendor sangat penting untuk memastikan vendor dapat memenuhi kebutuhan proyek secara efektif. Meskipun faktor lain seperti biaya dan reputasi juga relevan ya. Jadi ini merupakan salah satu kunci utama ya atau kriteria utama dalam memilih suatu vendor apakah layak atau tidak. Seperti itu teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 5, teman-teman. Anda menemukan bahwa vendor TI melanggar kebijakan keamanan data perusahaan. Apa langkah pertama yang harus dilakukan untuk menangani masalah ini? Baik, 15 detik mulai dari sekarang. Baik, waktunya sudah habis teman-teman. Kita lihat jawabannya adalah D. Teman-teman mengadakan investigasi internal untuk memastikan skala pelanggaran ya. Jadi berkaitan dengan security ini kita yang pertama kali harus kita lakukan adalah kita harus mengidentifikasi ya dan juga melakukan assessment. Kira-kira bentuk apa sih yang dilanggar oleh vendor ini gitu ya. Baru setelah itu kita lakukan kita lakukan action ya. Seperti itu teman-teman. Baik, kita lanjut ke soal nomor 6 teman-teman. Dalam proses negosiasi SLA dengan vendor, apa komponen terpenting yang harus dimasukkan dalam SLA? 15 detik mulai dari sekarang. Baik, waktunya sudah habis teman-teman. Kita lihat jawabannya adalah A teman-teman ya. Jadi yang paling penting adalah kompensasi atas pelanggaran SLA. Di mana SLA harus mencakup kompensasi atas pelanggaran agar ada mekanisme penalti yang mendorong vendor mematuhi kesepakatan tersebut teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita tidak ada mekanisme penalti ya vendor santai-santai saja gitu teman-teman. Tapi kalau misalkan ada mekanisme penalti biasanya vendor itu akan lebih hati-hati gitu ya dalam melaksanakan apa-apa yang diperjanjikan seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7 teman-teman. Sebuah perusahaan menghadapi tantangan dengan vendor yang sering melewati tenggat waktu. Solusi strategis apa yang paling efektif untuk mengatasi hal ini? Baik, 15 detik mulai dari sekarang.
Baik, waktunya sudah habis teman-teman. Kita lihat jawabannya adalah C, teman-teman, meminta vendor untuk memberikan laporan mingguan tentang progres pekerjaannya. Jadi ini juga saya alami sendiri gitu ya di kantor gitu teman-teman. Ketika kita meminta vendor untuk melakukan sebuah pekerjaan tanpa kita berikan tenggat waktunya dan tanpa kita berikan semacam pertemuan mingguan gitu ya, itu biasanya progresnya akan lebih lambat teman-teman ya. Sehingga memang pertemuan mingguan itu sangat penting untuk memastikan apa saja yang harus dikerjakan selama 1 minggu ke depan dan juga kita mengevaluasi apa yang mereka sudah kerjakan selama 1 minggu ke belakang seperti itu teman-teman. Sehingga hal ini akan mempermudah gitu ya kita sebagai user untuk mengontrol pekerjaan yang berhubungan dengan vendor itu sendiri. Seperti itu teman-teman ya. Jadi cara menjawabnya harus komprehensif. Baik, kita lanjut ke soal nomor 8. Apa keuntungan utama dari melakukan audit berkala terhadap vendor TI? 15 detik mulai dari sekarang. Baik, waktunya sudah habis teman-teman. Kita lihat jawabannya adalah A, teman-teman ya. Jadi audit berkala membantu perusahaan mendeteksi pelanggaran kontrak atau penurunan kualitas layanan lebih awal sehingga tindakan perbaikan dapat segera dilakukan ya. Dan kalau biasanya kita tidak melakukan audit berkala dan di akhir itu ditemukan semacam permasalahan, biasanya ketika kita meminta extend pekerjaan gitu ya dari segi waktu dan juga fitur-fitur yang ditambahkan itu mereka akan meminta sejumlah bayaran seperti itu teman-teman ya. Jadi harus hati-hati dalam memonitor vendor dan juga melakukan audit, utamanya audit terhadap vendor TI ini dilakukan minimal gitu ya, sebulan sekali seperti itu teman-teman. Baik, kita lanjut ke soal nomor 9. Jika organisasi ingin mengurangi biaya jangka panjang dalam kontrak outsourcing, langkah apa yang paling efektif? 15 detik mulai dari sekarang. Baik, kita lihat kunci jawabannya adalah B, teman-teman, mengintegrasikan kebutuhan masa depan ke kontrak saat kini. Dengan mengintegrasikan kebutuhan masa depan dalam kontrak awal, organisasi dapat menghindari biaya tambahan yang tidak terduga di masa depan. Seperti itu, teman-teman ya. Nah, untuk yang mengadakan kontrak jangka pendek dan menegosiasikannya kembali setiap tahun ini sebetulnya kurang tepat ya, teman-teman. Kenapa? Karena biasanya ketika kita lakukan kontrak pendek dan mereka perform gitu ya dalam melaksanakan pekerjaannya, biasanya mereka akan menegosiasikan ulang terkait dengan salary-nya ya. Makin lama akan makin bertambah seperti itu teman-teman. Dan itu akan tentu saja tidak sesuai dengan pertanyaannya gitu ya, mengurangi biaya jangka panjang. Bahkan kalau dihitung-hitung bisa jauh lebih tinggi gitu ya daripada kontrak yang jangka panjang itu sendiri gitu teman-teman. Jadi harus hati-hati dan juga kita harus lihat juga realitanya yang ada di lapangan seperti itu teman-teman ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 10 teman-teman. Apa risiko terbesar dari penyusunan SLA yang tidak jelas dengan vendor TI? 15 detik mulai dari sekarang. Baik, waktunya sudah habis teman-teman. Kita lihat kunci jawabannya adalah B, teman-teman. Tidak ada mekanisme untuk menyelesaikan perselisihan, di mana SLA yang tidak jelas dapat menyebabkan ketidakpastian
dalam menyelesaikan perselisihan sehingga mengganggu hubungan kerjasama dan kualitas layanan yang diberikan oleh vendor, teman-teman. Jadi ketika terjadi perselisihan seharusnya bisa ditengahi gitu ya. Tapi pihak yang menengahi itu siapa? Seperti itu, teman-teman. Jadi biasanya kalau kita lihat-lihat dokumen kontrak itu sudah ada ya, teman-teman ya. Pihak yang menengahi, yaitu biasanya pengadilan arbitrase, teman-teman. Baik, kita lihat di sini ada beberapa definisi ya berkaitan dengan SLA, kemudian SLOS, kemudian ada SLIS gitu ya. Jadi kalau SLA itu adalah the agreement you make with your clients or user gitu ya. Jadi yang eh, apa yang diperjanjikan gitu ya, yang kita berikan terhadap user seperti itu, teman-teman. Kemudian untuk yang SLO atau Service Level Objectives itu merupakan objektif atau tujuan daripada tim yang harus dicapai gitu ya terhadap agreement itu gitu, teman-teman. Kemudian ada juga service level indicators, yaitu the real numbers on your performance. Jadi nilai dan juga tingkat performansi diri kita terhadap suatu bidang pekerjaan seperti itu, teman-teman ya. Baik, mungkin dari aku kayak gitu dulu untuk outsourcing ini. Kalau misalkan ada pertanyaan, silakan teman-teman tanyakan di kolom komentar. Mohon bantuannya juga teman-teman untuk like dan juga komen dan juga subscribe, teman-teman, biar aku lebih semangat dan juga lebih cepat gitu ya untuk upload materinya. Terima kasih banget teman-teman sudah menonton video ini. Akhir kata, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banget teman-teman, tetap semangat.